Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu In, silakan. Ya. Ada yang bisa dibantu Bu? Ya, baik Bapak, mohon berkenan pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai pimpinan di sekolah, yaitu Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kelapa II dalam memenuhi tugas modul 3, yaitu pengambilan keputusan Bapak. Nah, jadi mohon maaf saya mengganggu waktunya dan mudah-mudahan Bapak berkenan. Oh iya, nggak apa-apa, silakan. Sepanjang saya bisa memberikan pendapat, saya kasih pendapat. Siap Bapak. Ini tugas apa? CGP? CGP angkatan 10 dalam modul 3.1. Ya dah, mudah-mudahan lancar ya Bu. Ya, amin Bapak. Ya silakan kalau Ya. ada yang perlu disampaikan. Ya, saya mulai ya Bapak. Pada kesempatan kali ini sharing tentang pendapat kepala sekolah dalam pengalamannya memimpin di sekolah ini dalam hal pengambilan keputusan. Pada pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan adalah selama ini semenjak Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika atau Bujukan bujukan moral. Biasanya selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut kita memandang atau mengambil dari dua hal, secara moral atau etika atau secara hukum atau peraturan. Kalau yang tadi Bu katakan yang pertama mengenai apa tadi, dilema etika ya, itu biasanya kita mengambilnya antara dilema etika tadi ya Bu, secara moral ya Bu, kita ngambilnya secara moral. Tapi itu yang biasanya dilemanya benar dan benar. Tapi kalau kita yang ininya adalah antara benar dan salah, kita ambilnya dari secara hukum atau peraturan. Biasanya seperti itu. Ya, Bapak. Selanjutnya Bapak, pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sama-sama Benar benar. dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasanya dalam mengambil keputusan tersebut, yang kedua-duanya sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan ya tadi ya. Terlebih dahulu biasanya saya akan mengamati, mengidentifikasi ya, kasus tersebut. Selanjutnya dalam hal pengambilan keputusan yang saya ambil dengan mempertimbangkan mana yang paling benar, ini yang pertama, mana yang bermanfaat, dan mana yang lebih menguntungkan banyak pihak, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu memiliki resiko yang kecil, paling kecil. Biasanya begitu Bu. Baik, pertanyaan ketiga Bapak, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Dalam pengambilan keputusan? biasanya kita mengidentifikasi penyebab masalah itu terlebih dahulu. Yang pertama mengidentifikasi, kemudian kita mencari informasi. Tentunya dalam mencari informasi itu kita cari informasi yang jelas dan berimbang. Kadang juga mengajak tim manajemen untuk berdiskusi atau mungkin juga sharing dengan teman-teman sejawat. Pertanyaan keempat, apakah
apa saja hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam Kasus-kasus dilema etika, apa saja yang Bapak anggap efektif? Biasanya yang saya lakukan yang pertama adalah menganalisa kasus, ya. Terus menentukan strategi apa yang akan kita lakukan, terus menentukan solusi yang tepat tentunya ya, solusi yang tepat sesuai dengan aturan atau kebijakan dan kebermanfaatan secara umum. Selanjutnya pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah yang Bapak pimpin selama ini? Tentunya tantangan-tantangan itu selalu ada ya. Ketika kita harus menentukan pilihan, memutuskan suatu masalah atau memiliki nilai kebenaran dan kepentingan yang sama, tantangannya ya itu saat keputusan yang diambil belum mencapai kulminasi, artinya masih terkesan ada sebagian kecil yang belum menerima. Ini yang kadang-kadang jadi tantangan. Jadi kita terus mengambil solusi-solusi yang terbaik. Baik Bapak, selanjutnya pertanyaan ke-6. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Biasanya tidak ada jadwal khusus. Tidak ada jadwal ya, tidak ada Bapak. jadwal. Baik. Selanjutnya, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi dijadwalkan seperti itu, Pak? Tergantung. Bisa langsung bila mana permasalahan itu tidak rumit dan itu darurat harus diselesaikan dan bisa ada yang pendukungnya gitu ya. Tapi kalau masalah itu rumit, masalah itu kompleks, beragam, tentunya kita dan bisa ada yang pendukungnya gitu ya. Tapi kalau masalah itu rumit, masalah itu kompleks, beragam, tentunya kita harus menjadwalkan secara khusus. Juga kita memberikan kesempatan misalnya kepada Wakasek untuk memberikan masukan-masukan kepada saya sebagai kepala sekolah. Jadi kita tetap ada jalur komunikasi dengan Wakasek dan sebagainya. Baik Bapak, pertanyaan ke-7 adalah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah? Tentunya ada ya Bu, tapi tergantung jenis masalahnya. Biasanya kalau berkenaan dengan program sekolah, saya melibatkan wakil-wakil kepala sekolah. Kalau itu berkaitan dengan program sekolah, juga terhadap bidang yang memang ada hubungannya. Kalau kita dengan masalah ketatausahaan, kita juga memanggil bagian ketatausahaan. Jadi tergantung masalahnya gitu ya Bu. Pertanyaan terakhir Bapak, yaitu ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, Pak? Yang bisa saya ambil bahwa selama ini pembelajaran yang saya peroleh tentunya kita dalam mengambil suatu keputusan, yang pertama kita tidak boleh tergesa-gesa, karena itu kalau tergesa-gesa bisa fatal ya, karena tidak memikirkan lebih jauh. Atau kita selalu menggunakan prinsip-prinsip yang mendasar. Masalahnya apa harus kita selesaikan
yang secara terbaik tentunya ya, dan memberikan manfaat. Ini yang tidak kalah pentingnya, bahwa dalam menyelesaikan masalah harus memberikan manfaat untuk banyak orang, bukan untuk satu orang, tapi untuk banyak orang. Biasanya kita berusaha untuk tidak ini Bu, tidak merugikan kepada siapapun gitu. Luar biasa Bapak jawabannya pada wawancara kali ini, terutama dalam hal pengambilan keputusan yang merupakan materi modul yang kami peserta CGP 10 ini sedang pelajari. Jadi bagian akhir nih Pak, modul ketiga ini kami diarahkan untuk bisa menjadi coaching. Setelah menjadi coaching, kami belajar juga menelaah bagaimana pengambilan keputusan pada sebuah pimpinan sekolah. Mudah-mudahan wawancara ini dapat menambah pengalaman bagi saya pribadi, dan juga Bapak, saya terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga sekolah kita semakin berkembang lebih baik lagi, lebih maju lagi di bawah pimpinan Bapak. Harapan saya, dan mohon maaf jika mengganggu waktunya. Mengganggu tidak. Ya. Jadi kita juga sebagai kepala sekolah merasa senang. Guru-guru di SMP 2 Kelapa II ini banyak sekali yang sudah ikut guru penggerak, sehingga ilmu-ilmu yang bermanfaat inilah yang nanti bisa dipraktekkan di lapangan, baik dalam sistem pembelajarannya atau dalam komunitas pembelajaran, ada P5 dan sebagainya. Mudah-mudahan Ibu berhasil, saya doakan, dan setelah berhasil tentunya ilmu yang sudah didapatkan yang begitu lama ini, berapa bulan Bu? 6 bulan. 6 bulan harus diaplikasikan Bu, jangan hanya untuk sendiri. Kalau ilmu itu untuk sendiri, manfaatnya kurang, bahkan tidak ada mungkin. Itu saja ya Bu, saya nggak merasa terganggu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak untuk kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bunda Nevi Rismayanti, selaku dari SMP Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Curu. Pada kesempatan kali ini dalam tugas modul 3.1 yaitu membahas tentang pengambilan keputusan, disyaratkan untuk mewawancarai lebih dari satu Bunda. Jadi kunjungan saya Iin ke sini adalah untuk mewawancarai Ibu Nevi Rismayanti. Mohon berkenan Ibu. Sangat enggak silakan. Ya, mohon maaf ganggu waktunya. Ya. Baik Ibu, pada panduan pertanyaan wawancara kali ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan seputar dari pengalaman Bunda dalam pengambilan keputusan di sekolah, gitu ya. Mudah-mudahan menjadi bahan analisa bagi kami peserta CGP. Pertanyaan pertama adalah, selama ini semenjak Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh gitu ya. Ya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Sepanjang saya menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 5 Curu ini, memang sangat banyak yang muncul kasus-kasus yang terjadi, baik itu di siswa atau baik itu di guru. Maka saya akan melihat dan mengamati, kemudian akan mengidentifikasi ini kasusnya apa ya, dari sudut pandang apa saya akan menyelesaikan masalah ini, apakah ini bersifat moral atau etika, sehingga saya harus memilih atau menangani permasalahan ini seperti apa gitu. Kemudian apakah ini juga
tentang permasalahan yang saya hadapi itu apakah tentang dilema etika yang terjadi pada guru, gitu ya, sehingga supaya nanti ketika saya mengambil kebijakan atau keputusan itu tidak salah. Kemudian saya pun akan memanggil guru tersebut, kemudian akan menggali permasalahan apa sih yang sedang terjadi. Iya. Baik Ibu, saya lanjutkan pada pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bunda atau Ibu Neti Ismayanti ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, memang setiap kasus saya tidak langsung mengambil keputusan, ya, tidak tergesa-gesa, tidak asal-usul gitu. Jadi saya sebelum mengambil keputusan terhadap satu kasus yang memang keduanya itulah sama-sama benar, kemudian mengandung ada nilai kebajikan di sana, maka saya akan mengamati, kemudian akan mengidentifikasi kasus tersebut. Selanjutnya pada saat pengambilan keputusan yang saya ambil pasti akan mempertimbangkan mana sih yang paling benar, kemudian dari sisi mana manfaat yang dapat kita ambil, kemudian lebih menguntungkan pihak yang ibaratnya yang bersifat kecilnya itu yang mana gitu, sehingga saya tidak salah mengambil keputusan dan tidak salah menilai terhadap kasus yang sedang dihadapi oleh guru gitu ya, sehingga supaya tidak juga ada terjadi gap lah antara atasan dengan bawahan, karena biasanya kalau yang namanya dipanggil atasan itu merasa bersalah, betul gitu ya. Jadi saya lebih merangkul guru tersebut dan melakukannya dengan kekeluargaan. Iya. Kemudian pertanyaan ketiga, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, biasanya ketika ada suatu permasalahan yang ini kok sulit ya mengambil keputusan karena ternyata seperti dua-duanya benar. Seperti di awal tadi, pasti saya akan mengidentifikasi, kemudian menggali, mungkin bisa jadi saya menggali dari sumber yang lain, gitu ya. Kemudian apa sih penyebab masalah yang terjadi, kemudian sampai saya mendapatkan informasi yang detail dan jelas, sehingga pada saat saya mengambil keputusan itu tidak berat sebelah gitu ya. Kemudian pasti saya akan melakukan diskusi dengan tim para PKS saya terkait tentang permasalahan yang sedang kami hadapi. Nah itu, sehingga pada saat saya mengambil keputusan itu, yaitu tadi tidak memberatkan salah satu pihak gitu, tapi malah bisa merangkul keduanya, sehingga mereka merasa tidak di satu dan lainnya tidak disalahkan gitu. Itu sih yang sering saya lakukan. Atau bahkan saya sering juga duduk bareng dengan guru-guru, ngobrol sambil menggali, kan biasanya dari obrolan itu kita akan paham ya tipikal guru itu seperti apa, cara penyampaiannya, pendapat pro dan kontra pasti terjadi ya. Dari rekan sejawat juga ya Bu? Iya, masukannya. Iya. Baik Ibu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bunda alami? Ya, tantangannya ya memang sangat luar biasa sih ya yang terjadi, permasalahan yang terjadi di sekolah gitu. Ya, contoh kasus misalnya ada salah satu guru yang ketika mengajar masih menggunakan bahasa action, ngobrol dengan teman gitu ya, lupa menempatkan diri lah gitu. Mungkin bagi guru tersebut itu adalah hal yang benar gitu ya, tapi hal yang biasa dilakukan. Tapi bagi saya sebagai seorang pendidik mungkin harus ada tatanan di mana kita sedang berada. Kalau kita sedang mengajar, maka gunakanlah bahasa yang baik, bahkan kalau bisa dalam keseharian pun sama. Jadi
Bunda, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Iya, memang apa ya? Ketika saya menjadi guru itu tidak ada pengalaman. Ya, seperti ini ya, ya begitu. Nah, ketika saya menjadi seorang manajerial di sekolah, mau tidak mau langsung learning by doing. Ada permasalahan, disitulah ada hal-hal yang harus saya pelajari. Nah, termasuk salah satu di antaranya adalah penyelesaian masalah dilema etika tadi. Sehingga saya harus bijak, harus mengkontrol emosi juga, tidak semata-mata langsung memberikan keputusan tergesa-gesa. Maka saya akan mengamati, mengidentifikasi, mencari sumber yang lain untuk mengambil keputusan yang terbaik. Gitu. Ya. Mungkin itu Bu In. Iya Bu, cukup wawancaranya yang luar biasa.